mudah-mudahan dan pantangguing waktu yang sadayana demi nyata bergerak dengan kehidupan secara urusan hubungan manusia, terutama hubungan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan namun kinten anu disampaikan ke urang sadayana jadi pedoman oge tiasa ngamalkeun ke urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, urang ngaji kana lesson anu kadua insyaallah kamasan atau tausiah bagi dihentikeun ku Bapak anu karom ya Bapak Ustaz Diki Ahyani ku kituna waktu sepas yang dikasihkeun sagamblang-gamblang mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa dzurriyyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal wali Allah Husain Syahadul Qadir Jailani wa ila ruhil marhum Haki Haji Kandung Danu Masyuri bin Sastro Pawira wa ila ruhil marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadis Dharma bin Dharma Karya wa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususun fi qaryati dusun Tembong Desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid Al-Ikhlas ya, Al-Fatih dusun Tembong. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ustadz, Bapak Haji Edianto, Bapak P3N, dan juga para kasepuan, dan juga tak lupa kepada Bapak Trisyanto dan juga ibu-ibu Papung dan sedayana nu tiasa hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang sadayana diberikan takdir oleh Allah untuk duduk di majelis ini. Mohon maaf manakala 2 minggu ke belakang tidak bisa melaksanakan majelis. Insya Allah semua itu adalah ketetapan Allah. Kita kembalikan kepada Allah karena sejatinya yang berperan dan yang memerankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pada kesempatan malam ini marilah kita senantiasa merenung sejenak untuk senantiasa mentafakuri tentang ayat Allah. Di dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma." Wa man kana, dan barang siapa fi hadhihi, di dunia ini, a'ma, buta mata hatinya, buta mata hatinya, fahuwa, maka dia akan fil akhirati, di dalam akhirat, buta, a'ma juga buta. Wa adhallu sabila, dan dalam kesesatan yang jauh dari kebenaran. Maka dengan ayat tersebut, barang siapa yang hatinya di dunia ini, mata hatinya buta akan melihat nyatanya Allah, maka di dunia apalagi di akhirat nanti, jelas mata hatinya pun akan buta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa hati itu dikatakan buta? Padahal sejatinya dulu ruh kita ini mata hatinya terbuka alias ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita dijanji oleh Allah, ingat akan janji Allah,
alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Itulah yang janji kita agar selama hidup di dunia ini kita diwajibkan roh ini hanya nyawang Allah. Roh ini hanya mentok bermi'raj kepada Allah setiap saat. Jadi mi'raj itu tidak hanya ketika dari sepertiga, dari malam sampai sepertiga, ya, sesingkat itu, tetapi sejatinya mi'raj itu adalah hati yang terus menemui Allah. Di dalam setiap apapun aktivitas kita, hati ini hanya nyawang Allah. Karena hati ini nyawang Allah, maka sampai mentok kepada level sing disawang gak ada, sing nyawang ya gak ada. Jadi semua murni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingat janji itu dilahirkan di muka bumi, brojol, kita pasti menangis ya Bu. Menangis itu merupakan perlambang apa iya nanti aku bisa melaksanakan janjiku. Senangis heula. Kita keluar ke dunia ini tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tadi yang disampaikan oleh beliau Pak Ustadz, kita tidak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa. Terus kemudian kita hanya bisa menangis. Menangisi apakah nantinya kita bisa? Untuk hati ini hanya nyawang Allah. Karena setelah berjalannya waktu, kita mulai diberi oleh Allah bisa memasuki makanan ya, bisa masukkan makanan ya, bisa makan ya. Terus kemudian diberi oleh Allah bisa jalan, diberi oleh Allah bisa pakai pakaian ya, diberi oleh Allah bisa untuk sekolah, sampai dengan akil baligh kita bisa ditanamkan oleh Allah yang namanya nafsu yang hakiki. Nah, dengan itulah hati kita, ruh kita belum ada yang mengingatkan. Maka dengan bertahap kita diajarkan, dikenalkan dengan ilmu syariat. Itu untuk mendidik laku dhahiriyah kita, menata dhahiriyah kita. Bayangkan jika kita dari kecil tidak dididik oleh laku dhahiriyah syariat, ya, apa yang terjadi? Bayangkan sendiri, kita tidak kenal wudhu, tidak kenal sholat ya, tidak tersentuh air, tidak bertoharoh, bersuci dan sebagainya. Tetapi jangan hanya berhenti di syariat itu, karena sejatinya itu belum menjadi tujuan utama agar hati ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita simpulkan, kita kaitkan dengan mi'raj, bahwa ketika kita melihat atau diperlambangkan dengan mi'rajnya Rasulullah, sejatinya kita pun saat ini 24 jam apapun wajib hukumnya untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Isra saya nggak mau ceritakan ya, sudah jelas laku dhahiriyah apapun ya. Dari rumah ke satu ke rumah yang lain, dari pembantu satu ke pembantu yang lain, dari sawah ke rumah, dari rumah ke sawah, apapun aktivitas panjenengan itu adalah Isra. Tetapi Isra itu tidak akan menjadi Isra manakala hatimu tidak disucikan oleh Allah dengan air zam-zam. Manakala hatimu masih penuh kekotoran, karena manusia itu dibekali dua sifat oleh Allah, sifat basariyah dan sifat basirah. Sifat basariyah ini adalah sifat tentang sifatnya nafsu manusia, yang dia nafsu amarah, nafsu perut dan nafsu otak. Itu nggih Pak nggih. Saya nggak mau menjabarkan lagi. Terus kemudian nafsu basirah adalah nafsu yang hanya hati ini untuk nyawang Allah. Tapi sayangnya nafsu basirah ini, sifat basirah ini jarang diaktifkan ya.
Karena apa? Saking tebalnya sifat basariahnya manusia. Ketika engkau bisa membersihkan sifat basariah ini dengan menghilangkan nafsu amarah, perut dan juga otak alias nafsu amarah, lawamah dan nafsiyah, maka hiduplah sifat basirohmu. Artinya hati ini mulai bisa bentak, cek saudara teh. Hatinya sudah mulai tidak buta lagi akan nyatanya Allah Subhanahu wa taala. Manakala manusia masih memiliki nafsu amarah, dendam, dengki, iri, sewot, sebel, punya rasa nggak enak ya, masih itu berarti masih jauh dari Allah. Ya. Meskipun ibadahnya 1000 tahun sekalipun. Terus kemudian nafsu perut, ya, dia masih mencintai dunia, ubud dunia, membanggakan dunia, membanggakan jabatan, harta, tahta dan semuanya, mengakui, merasa memiliki harta, merasa memiliki jabatan, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki tahta dan sebagainya, merasanya itu masih ada di dalam hatinya, maka itu pun masih termasuk nafsu lawamah atau perut itu tadi, Pak. Yang lebih sulit lagi adalah nafsu nafsiyah, yaitu otak yang manakala masih merasa berilmu, merasa ingin dihormati, merasa ingin dihargai, merasa ingin dipuja dan puji oleh manusia. Ya. Ingat Pak Bu, puja dan pujinya manusia yang engkau harap-harapkan itu adalah racun yang mematikan bagi imanmu. Ya. Ingat itu racun Pak ya. Engkau ibadahnya masih ingin dipuja, dipuji, ya apapun ibadahnya, zakat, infak, sedekah, ya, sholatnya, ngajinya, pengajiannya, semuanya manakala masih ada setitik aja ingin dipuja dan dipuji dan diwahkan oleh orang lain, itu adalah racun yang mematikan iman kita. Maka ayo, dengan adanya air zam-zam yang menyucikan hati, air zam-zam itu adalah ilmu Pak. Maka belahlah dadamu, itu artinya terimalah ilmu ini agar mata hati kita tidak akma, tidak buta, ya, fi hadhihi dan fil akhirah, ya. Agar apa? Kalau hati kita sudah sifat basirohnya sudah hidup, ya, mata hatinya sudah hidup, nyawang Allahnya, baru bisa dikatakan aktivitas apapun kita ini adalah isroknya bagi hati kita. Kalau hati belum bisa nyawang Allahnya, maka meskipun engkau sholat 1000 tahun pun itu belum dikatakan isrok, belum dikatakan tegaknya syariat. Maka lenyapkan dulu sifat basariyah ini, maka munculkanlah sifat basiroh, artinya hati yang terus nyawang Allahnya, sehingga menekan habis keakuan dalam dirimu. Setelah itu engkau baru bisa dikatakan seperti Rasulullah di Masjidil Aqsa, yaitu berkumpul dengan nabi-nabi terdahulu Pak. Rasulullah sebelum Mi'raj berkumpul dengan nabi-nabi terdahulu, ya. Beliau mengimami di dalam sholatnya meskipun belum ada perintah sholat, ya. Karena perintah sholatnya kan ketika Mi'rajnya ya, sholat 5 waktu ya. Tetapi sholat yang dimaksud di situ adalah hati bersama dengan nabi yang lainnya sama-sama nyawang Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Pak? Secara syariat kita itu wajib berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Berkumpulnya Rasulullah dengan nabi-nabi terdahulu artinya beliau hatinya nyambung dengan guru-guru, dengan nabi-nabi terdahulu. Ya, kita pun juga harus seperti itu Pak. Ya. Jangan sampai kita melupakan bertawasul, mendoakan terhadap guru-guru kita secara syariat. Secara hakikatnya hati kita harus senantiasa terus nyambung ilmu, ya, dengan
para guru-guru kita, ya. Zahiriyahnya ya nyambung meskipun sudah wafat, ya. Batiniyahnya apalagi secara ilmu. Itulah syarat mutlak agar engkau bisa meninggalkan dunia, Pak, ya. Karena meninggalkan cinta terhadap dunia ini adalah syarat mutlak engkau agar bisa nyawang Allahnya. Tidak mungkin engkau bisa bermakrifat kepada Allah manakala engkau masih di dunia. Artinya engkau masih cinta terhadap dunia, ya. Nggak mungkin, Pak, ya. Artinya Rasulullah aja untuk Mi'raj harus naik ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sidratul Muntaha Mustawa Ars. Hatinya harus luas, ya. Hatinya harus luas. Ibarat langit sab 1 dibanding langit sab 2 adalah cincin di atas luasnya padang pasir. 2, ketiga seperti itu. Bayangkan bagaimana luasnya hati Rasulullah. Karena hati Rasulullah sudah berkekalan dengan Sang Maha Kekal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada batasnya, Pak, ya. Kalau cuma ditimpuk kotoran unta nggak ada ngaruhnya, Pak, bagi Rasulullah. Cuma disenyumin aja, ya. Karena hatinya, luas hatinya sudah berkekalan dengan Sang Maha Kekal, ya. Apapun permasalahan hidup, apapun keduniaan, karena apa? Dunia itu, bayangkan, Bu, bumi yang di dalam langit sab 1 tadi itu hanya seonggok cincin di atas luasnya padang pasir bagi langit tingkat kedua. Ya, artinya apa? Urusan duniawi itu tidak menjadikan permasalahan apapun bagi hatinya Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun dihantam kebutuhan hidup, dihantam ujian, dihantam sakit, dihantam apapun, tetapi hatinya tetap sibuk nyawang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya tetap sibuk berkasih mesra dengan Sang Maha Mesra, berkasih sayang dengan Sang Kasih Sayang. Itulah hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, Pak, bayangkan, Pak, kalau Rasulullah Mi'raj sampai ke situ luasnya, yang sejatinya itu ada di dalam hati kita sendiri, Pak, ya. Langit sab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di luar sana itu adalah sejatinya jagat kecil, ya. Sungguh sejatinya yang jagat besar itu dalam hatimu itu sendiri, yang tidak terpisah dengan jagat yang kecil di luar sana itu, ya. Karena jagat di luar kecil sana itu adalah ciptaan Allah, sedangkan hati kita bisa bertemu dengan Allah Sang Maha Pencipta itu sendiri, yang tidak terbatas jaraknya, tidak terbatas luasnya, dan tidak memiliki batas. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai justru kita malah nyungsep ke dalam dalamnya bumi tingkat 7. Ya. Apa tandanya kita nyungsep ke dalam bumi tingkat 7? Tandanya hati kita semakin panas, semakin ubud dunia. Ubud dunia itu tidak hanya berbangga-bangga dengan harta, tidak, Pak. Berbangga-bangga dengan mobil, jabatan, wanita, tidak. Ubud dunia adalah juga termasuk ingin dihormati, diwahkan, diorangkan, rebutan jabatan, rebutan pangkat, rebutan apapun itu juga termasuk ubud dunia, ya. Termasuk, mohon maaf, ya, manakala seorang ibu tolak ukurnya melayani suami adalah materi, itu juga termasuk ubud dunia. Berarti posisi hatinya masih nyungsep di dalam bumi tingkat 7 sana, Pak, Bu, ya. Sang suami pun juga sama. Ketika memandang istri itu yang dipandang bukan Allahnya, tetapi bagaimana pelayanannya, bagaimana, ya, cikopina, bagaimana masakannya, ya, Bu, ya. Sang istri memandang suami itu yang penting duitnya, ya. Berarti Tuhan bagi dirinya adalah uang. Ini diakui nggak diakui, selama ini kita sudah menuhankan uang. Buktinya apa? Ketika bapaknya lagi nggak punya uang, pelayanannya beda, Pak, ya. Bener nggak? Ya. Tadi sudah dibahas sama Pak Ustadz, nggih. Nek punya uang,
tanpa dimintakan sudah siap sih menawarkan ya. Ya. Bu, istri Rasulullah Siti Khadijah ya, Siti Aisyah itu nggak nunggu Rasulullah minta, Bu, nggak nunggu ya. Nggak peduli Rasulullah punya uang enggak, karena sama-sama yang disawang adalah Allahnya ya. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, jangan mengaku bertauhid manakala dalam hal itu aja, dalam rumah tangga saja yang masih kelihatan dalam hati kita adalah makhluk. Yes. Nek hati urung mentok Allahnya berarti belum mi'raj. Hatinya belum mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapaknya enggak punya uang, sudah enggak mau mijitin kakinya, yang nggih. Kalau bapaknya sudah datang bawa uang, langsung dipijitin kakinya. Ya. Itu fakta, Pak. Iya. Fakta nggih, Bu nggih? Fakta enggak? Kebanyakan gitu enggak? Enggak. Syukur atuh. Enggak salah ya. Ada kumade Mas wong bapakna antara punya uang nggak punya sama aja gitu ya. Sama aja nggak pernah minta ya. Kembali Pak Bu ya. Ayo, Rasulullah bisa ketemu Allah, mi'raj kepada Allah itu menggunakan yang namanya buraq. Buraq itu adalah lambang nafsu, Pak. Sama Rasulullah nafsu itu justru dijadikan untuk alat kendaraan untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Buraq yang wujudnya adalah hewan itu artinya adalah harta ya. Terus kemudian sayapnya itu adalah jabatan. Kepalanya yang cantik itu adalah wanita, harta tahta wanita. Tetapi sama Rasulullah dengan bantuan malaikat Jibril alias ilmu, buraq atau nafsu itu bisa dikendalikan untuk diajak mi'raj berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf, kalau sudah mau ketemu Allah, hartane dilepas, diparkir di langit tingkat 7. Iya enggak? Jibril enggak bisa nyampe Sidratul Muntaha, ya enggak? Iya enggak? Sing bisa nyampe Sidratul Muntaha itu Rasulullah. Artinya apa? Rasulullah itu buruknya diparkir, Jibrilnya juga diparkir. Nek wis makrifat kepada Allah artinya apa? Ilmunya dilepas, hartanya dilepas, jabatannya dilepas. Maksudnya bukan di muyah-muyah tuh ya Pak nggih. Hatinya betul-betul sudah terlepas dari semua tentang nafsu itu tadi, Pak ya. Meskipun jabatannya digunakan untuk berjihad, tetapi ketika dia dalam keadaan makrifat kepada Allah, jabatannya itu sudah tidak diakui. Itu jabatan miliknya, tetapi semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Jibril, lambang ilmu tadi. Ilmunya pun diparkir, Pak. Sudah enggak merasa memiliki ilmu. Dia udah bertemu Sang Maha Ilmu. Ya enggak? Benar enggak? Kalau dia masih merasa memiliki ilmu, berarti dia belum bermakrifat. Ya, masih jauh dari Allah. Ya. Kalau sudah bermakrifat, ilmunya dilepas karena dia sudah berkekalan dengan Sang Maha Ilmu. Ya. Hartanya, tahtanya, jabatannya, wanitanya, bukan berarti istrinya diceraikan, enggak ya Pak nggih, jangan salah ya. Maksud saya bukan itu, Bu, tetapi di dalam hati engkau sudah betul-betul berjumpa Allah, artinya sudah berkasih mesra sampai tidak terlihat di dalam hatimu wujudnya makhluk, tetapi yang engkau jumpai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang sering terjadi ketika manusia itu diberikan oleh Allah amanah berupa buraq, hartanya jenuk, jabatannya tinggi, ilmunya tinggi, justru menjadikan buraq itu nyungsep ke dalam bumi tingkat 7 sana Pak Bu. Semakin panas ya, semakin ubudun dunia, semakin dipendam oleh dunia, oleh bumi. Artinya apa? Hatinya jauh untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka
jadikan Isra Mi'raj ini sebagai dalil yang sahih untuk wajibnya hati bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin bahwa perjumpaan dengan Allah itu tidak hanya di akhirat nanti Pak Bu ya, tetapi di dunia ini sudah harus kita praktekkan, sudah harus hati ini selalu nyawang Allah Subhanahu wa taala. Yang kami maksud perjumpaan dengan Allah bukan berarti roh kita ini bisa nyawang Allah, enggak ya. Tetapi hati ini sudah betul-betul hati menyatakan bahwa sejatinya yang berperan, yang beraf'al, yang bersifat, bernama dan berzat itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, jangan sembah sifatku, jangan sembah asmaku, af'alku dan namaku, tetapi sembahlah aku ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Itu Pak sebagai kajian pada malam ini. Semoga senantiasa hati kita terbuka. Tadi syarat Isra Mi'raj itu dadanya harus dibelah dulu Pak. Dadanya harus dibelah, artinya engkau harus menerima ya. Mudeng ra mudeng ditampa disit ya. Cocok nggak cocok diterima dulu ya. Jangan buru-buru menutup rapat dadamu. Kalau udah ditutup rapat dadamu ya nggak bisa Isra Mi'raj ya. Rasulullah itu harus dibelah dulu dadanya Pak, dicuci hatinya. Bahkan mohon maaf Pak, ada yang datang ke saya, Mas, kalau bisa ilmu di dalam Islam itu katanya ada rahasia. Tidak ada rahasia. Islam itu tidak ada rahasia, tetapi katanya ada rahasia ilmu. Mas tolong, rahasia ilmu ini tolong jangan disampaikan di tengah umum. Tak jawab, Pak ya. Ini termasuk santri yang senior ya, yang ke saya ini ya. Pak, ketika di gelas ini ada cai yang keruh ya, cai yang keruh, kira-kira kalau saya biarkan aja, dibiarkan saja oleh Allah, selamanya keruh enggak? Keruh enggak? Dilepas, dilos ya. Erek cinta dunia, erek cinta apapun ya, erek terus bermesra dengan dunia. Meskipun ibadahmu 1000 tahun sekalipun ya, engkau masih memendang nafsu, memendang semua cintamu dan kelalaianmu terhadap Allah, dilos ya sama Allah, diistidrajkan sama Allah. Kira-kira tetap kiruh enggak selamanya? Tetap kiruh nggih Pak nggih? Tak jawab, Pak ya. Kenapa yang satu keruh, yang satu sudah bening, tetap semua tak jok dengan air Zam-Zam ya. Harapannya apa? Tak jok terus dengan air Zam-Zam ini, cikeruhnya lama-lama bisa mudal. Gitu nggih Bu nggih? Lebih baik terus tak jok pelan-pelan, meskipun di tengah-tengah umum, di tengah-tengah orang yang hatinya masih musyrik, huwar arsala bil huda wa dinil haq itu ya, lidhirahu ala dini kullih ya, ayatnya ya. Buka itu surat apa saya lupa ya. Walau karihal kafirun, walau di tengah-tengah orang kafir nggih Pak nggih, mohon maaf. Karena saya dan panjenengan itu bisa jadi di mata Allah masih banyak kekafirannya. Ya, masih banyak cai kiruhna, sehingga sama Allah terus diguyur. Sing sudah bening dapat guyuran, sing keruhnya juga dapat guyuran. Tetapi cikeruhnya ini, jika engkau masih membuka gelasmu, tidak engkau tutup dengan tutup gelasnya, saya yakin kira-kira bisa jernih enggak? Bisa jernih enggak? Ya bisa. Bisa jernih Pak. Mumpung gelasnya encan pepes. Enggas pepes wis ya. Wis enggak ada. Cara Rasulullah, cara apa? Cara di Al-Qur'an itu ketika dia sudah di alam barzah, dia nyesel mau sedekah, mau balik ke dunia, enggak bisa Pak ya. Enggak bisa ya. Kata Allah enggak bisa, setuju nggih? Mau balik lagi ke dunia, mau sedekah, mau sholat, enggak bisa, enggak boleh. Wong ada barzah, dinding penyekat. Alam kubur itu adalah barzah. Barzah itu dinding yang sangat tebal, penyekat antara alam dunia dan alam akhirat. Maka tolong keyakinannya diluruskan ya. Ketika orang yang sudah meninggal,
mau balik lagi tak jamin oleh Rasulullah dan Allah. Di ayat itu Al-Mu'minun ayat 99 100 dibuka, di situ ada barzah yang menyekatnya. Nggak bisa kamu Pak, saya nyesel ya Allah dulu nggak sedekah, saya mau balik ke dunia, kira-kira dituruti nggak sama Allah ya? Ya, enggak ya. Karena iman saya mengatakan seperti itu dan dalilnya di Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Ya. Terus kemudian dia nyesel mau ikut pengajian ke Tembong ya. Dulu waktu Pak Haji, Pak Manten, Mas Vicky dan yang lainnya datang ke sini kok saya enggak malas-malesan, saya nyesel katanya cek saya. Orang yang balik deui ya, siapa tahu Mas Vicky masih hirup gitu ya. Siapa tahu Mas Vicky geus aki-aki kajen gitu ya. Sepenting masih hirup gitu ya. Nyesel Pak, tapi kata Allah enak temen ya, kamu sudah di alam yang berbeda, udah ya. Jasadmu juga sudah lebur ya, dimakan tanah ya. Erek baliknya lewat apa ya? Ya masuk akal nggak? Erek numpang ke tubuhnya orang lain loh, itu saya nuboga. Ya enggak? Ya hati-hati Pak. Jin itu bisa menyerupai apapun kecuali Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jin itu awalnya bisa membisikkan kebaikan. Ya, kamu sing tahajud rajin, sedekah yang rajin. Tetapi endingnya dia menyelipkan kemusyrikan yang sangat lembut. Ya, karena apa? Jin khorin ini bisa tahu kebiasaannya ruh atau orang yang sudah meninggal itu. Dulunya suka bacem, dibikinkan bacem, seolah-olah minta bacem. Kalau nggak dibikin bacem jadi sedih. Hati-hati Pak. Akidah-akidah yang pelan-pelan dibelokkan ini harus kita luruskan pelan-pelan dalam majelis ilmu. Ya. Karena apa? Jangan sampai kita dihancurkan dari dalam. Mohon maaf, dihancurkan dari dalam. Karena jin ini sangat tahu kelemahannya, dengan sangat tahu siapa orang yang ditakdimi, sehingga dia menjelma menjadi orang yang ditakdimi itu. Hati-hati Pak Bu, nggih. Karena apa? Dia masih bisa mengikuti atau menjelma seolah-olah ngaku sebagai orang itu, yang dia tidak mampu adalah menjelma sebagai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hadisnya ada itu kalau mau dicari ya. Maka Pak Bu, ayo hati-hati. Saya cuma pesen, saya nggak nyalain, saya nggak mengganggu akidah panjenengan semuanya. Saya cuma pesen, hati-hati dengan jin ya. Jin itu 90% dikasih bener ya omongannya ya. Tetapi hati-hati di 10% ini muaranya. Karena apa? Tujuannya dia adalah satu, untuk mengajak hati manusia menyekutukan Gusti Allah. Kalau nggak dikasih ini, kasih itu ya. Karena dia tahu kebiasaannya suka kopi, minta kopi gitu ya. Ya, anak rewel ya. Seolah neneknya yang ganggu, bukan ya. Mohon maaf, tak luruskan ini ya. Keyakinan ruh kita itu sudah di alam barzah ya sudah. Ya. Dulu ada di Simbar itu, ketika ada anak rewel itu manggil dukun ya, kata dukun itu, oh itu neneknya ini minta cikopi, dibikin cikopi. Ya bener sembuh ya. Karena apa? Cikopi ini wujud jenengan nyembah jin itu loh. Ya. Tanpa sadar jin itu merasa disembah karena menuruti keinginannya. Ya. Udah abaikan aja. Kamu tuh jin minggat, diusir aja ya. Karena ketika Syekh Abdul Qadir Jailani sedang tawasul ya, sedang uzlah, ada yang ngaku Allah ya, datang, aku Allah Tuhanmu. Udah kamu nggak usah sholat, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu bukan Allah, pergi sana. Ingat, jin pun masih bisa ngaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, yang nggak bisa itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami hanya mengingatkan Pak Bu, mau dipercaya mangga, mau diikuti mangga, mau tetap keyakinan sebelumnya juga mangga. Saya juga tidak memaksa, tidak menyalahkan, dan tidak memaksa jenengan meyakini apa yang saya yakini. Ya, karena kalau untuk masalah akidah itu adalah hak panjenengan masing-masing Pak Bu. Ya, maka hati-hati dengan jin khorin. Dia mengikuti kita ketika masih hidup dan dia tahu kebiasaannya Vicky senengane jenang ya, nanti mintanya jenang ya. Karena apa? Itu untuk memelesetkan akidahmu ya, memelesetkan akidah kita. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya minta
Sajen. Ayo, meleset nggak tauhidnya? Ya wes. Ini makanya kita luruskan pelan-pelan di dalam majelis ilmu. Insya Allah saya yakin ada gerakan yang mau merusak dari dalam ini. Insya Allah akan atas ridho Allah kebaikan akan selalu menang di atas kebatilan. Ibarat Allah itu sebaik-baiknya manusia membuat tipu daya, sungguh sang maha pembuat tipu daya terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mohon maaf jika ini sudah terbaca, ada gerakan yang mau menghancurkan akidah dari dalam, dan yang sentral inilah suatu kelemahannya, maka dia bisa menjelma dari apapun. Ingat, kita punya hati nurani. Jika itu salah, katakan salah. Hati-hati ya. Hati-hati dengan apapun bentuknya jin yang dia mengaku sebagai ruh. Ingat, ruh itu sudah di alam barzah ya. Ketika engkau dituturi, diwejangi apapun yang baik-baik, ya nggak apa-apa, terima aja. Konsolat ya sholat baik ya. Tetapi manakala endingnya nanti ada yang menuturi yang tidak sesuai dengan hati nurani, tolak mentah-mentah. Berarti dia sudah menipumu dengan 90% yang disampaikan kebaikan, yang 10% cekluknya itulah tujuan utama dia untuk menyesatkan umat manusia. Kalau ada ahlinya itu bisa dijadikan alat Pak Bu, bisa dijadikan alat untuk dakwah. Tetapi kalau ahlinya sudah nggak ada, hati-hati. Saya cuma mengingatkan, hati-hati. Ada gerakan untuk menghancurkan akidah baik dari dalam maupun dari luar secara zahiriyah, itu sangatlah nyata jika dipandang dengan batin, jika dipandang dengan ilmu, jika dipandang dengan mata hati tadi Pak, nggih, ainul basirah tadi, itu semua sangat nyata pergerakan nafsu tadi. Hati-hati. Itulah apa yang kami sampaikan ini, semoga dapat diterima. Untuk selanjutnya sudah jam berapa ini? Ya, jam 8. Kita manfaatkan mungkin 5 menit barangkali untuk tanya jawab, mangga. Udah 10 ya? Oh, udah enggak ada. Enggak usah. Udah ngantuk ya? Kayaknya enggak ada pertanyaan nggih? Enggak ada ya? Nggih, pengen cepet-cepet pulang ya. Itulah sifat basariyahnya manusia, Pak ya. Ya. Sifat basariyah manusia itu pengen sing enak-enak Pak Bu ya. Pengen enak ya. Pengennya enak-enak ya. Kalau bisa jangan nuntut ilmu di dunia ya. Kalau bisa makan dahar mondol ulin ya. Itulah sifat basariyah Pak. Kalau sifat basariyah masih muncul, basirahmu nggak akan hidup Pak. Betul itu. Ya. Tekan terus basariyahmu, maka ada suruh tirakat ya untuk menekan nafsu terhadap perut ya. Nafsu perut itu ditekannya dengan tirakat Pak. Tirakat apapun mangga silahkan, saya tidak melarang. Mau Senin Kemis, mau dengan apanya ya. Yang penting tujuanmu untuk menekan hawa nafsu perutmu, cinta duniamu ya, zakatnya, sholatnya dan sebagainya. Itulah thariqahnya Rasulullah Muhammad SAW. Sifat basariyahnya manusia ketika sudah malam ya saatnya tidur. Itu sifat basariyah Pak. Sifat kemanusiaan. Tapi Allah tuh bijak Pak. Kalau sudah saatnya berhenti, pasti berhenti. Jangan khawatir nggih Bu, nggih. Itu nggih apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kurang pasnya di dalam hati. Intinya teruslah semangat ya. Teruslah istiqomah dalam menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu laksana Jibril tadi. Ilmu pun juga laksana air zam-zam tadi. Ilmu pun juga laksana cai latung ya. Bayangkan sendiri seberapa pentingnya ilmu untuk kehidupan manusia. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.